Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pendekar Pagar Nusa. Teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh tanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini saya kedatangan dua anak-anak saya, dua adik-adik saya, dua kader-kader terbaik saya. Dari terkhusus ini adalah alumni STM, sekarang SMK YPM. Yang satu ini Dan Hari, panggilannya begitu. Ini alumni SMK YPM 8 Sidoarjo. Yang ini Dan Yudi, ini alumni dulu STM, sama dulu STM YPM 1 Taman Sidoarjo. Nah, keduanya ini tetap sama seperti dulu, sama seperti ketika di sekolah. Yang beda satu sekarang lebih serius, gak gandolan. Ya, itu yang sekarang udah berubah banyak karena ditempah oleh pendidikan kehidupan. Terlebih sekarang mereka berdua ini sudah menempati jabatan-jabatan strategis di organisasi silat di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yaitu Pagar Nusa. Dan Hari ini adalah sekarang Ketua Pagar Nusa cabang Sidoarjo. Nah, ini panggilannya Dan Hari. Kalau yang satu ini Dan Yudi, ini wakil ketua pasukan inti nasional. Jadi kalau ngomong sebetulnya kantornya di Jakarta sana, tapi dia ditaruh di Jawa Timur untuk mengembangkan di Jawa Timur. Kedua beliau ini, kedua anak-anak saya yang tercinta ini sampai sekarang ngurusi bagaimana perkembangan Pagar Nusa di Republik ini. Bahkan tadi sempat ngomong-ngomong cita-citanya Pagar Nusa itu nanti sampai mendunia. Ini yang belum tahu ya, bahwa Pagar Nusa itu memang masih banyak yang beranggapan bahwa Pagar Nusa itu adalah seni bela diri klasik, masih klasik. Tetapi yang benar enggak. Sekarang di IPSI sudah resmi Pagar Nusa ada di dalamnya. Artinya Pagar Nusa itu tidak hanya yang seperti kita ketahui pencak silat saja. Iya, pencak silat tradisional, tenaga dalam, main bola api, nyembur api, tidak hanya itu saja. Artinya versi IPSI-nya Pagar Nusa juga sudah bisa diandalkan. Nah, pagi hari ini kesempatan ketemu, ya nostalgia, ya kita merencanakan bagaimana ke depan Pagar Nusa di Republik Indonesia, khususnya tadi cerita punya cita-cita bagaimana Sidoarjo ini bisa menjadi pusat pengembangan. Kalau ada ngomong pusdiklatnya, mungkin nanti satu saatnya akan bisa kita lihat bahwa pusdiklat Pagar Nusa nasional itu bisa dikembangkan dari Sidoarjo. Ini cita-cita mulia yang oleh keduanya ini harus kita dukung bersama. Semua warga Nahdlatul Ulama harus juga cancut tali wondo untuk bisa menyiapkan generasi-generasi ke depan ini punya ketahanan fisik yang luar biasa, punya ketahanan mental yang luar biasa, dan yang terpenting mereka nanti generasi penerus kita adalah cinta negeri ini luar biasa, nasionalismenya luar biasa. Ini sangat-sangat perlu, ini sangat-sangat penting. Karena kata teman saya dari Madura sana, Indonesia itu sekarang lagi diterpah gelombang besar. Yang pertama gelombang ideologis. Ini harus melalui Pagar Nusa ini bagaimana kita menanamkan nasionalisme, cinta tanah air, cinta Indonesia, bangga dengan Indonesia, ini harus kita tanamkan. Kalau enggak, satu saatnya Indonesia akan tiada kalau tidak ada generasi-generasi muda yang bisa ditanamkan untuk bisa cinta tanah air ini. Ya, yang kedua gelombang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Artinya meskipun Pagar Nusa ini juga tidak ketinggalan zaman. Pagar Nusa juga era digital gitu. Era digital harus juga mampu, bahkan di tempat kerjanya juga ngurusi urusan teknik, teknologi. Artinya Pagar Nusa juga harus tidak ketinggalan itu. Nah, gelombang-gelombang yang lain yang banyak menerpa bangsa ini. Nah, cita-cita beliau berdua bagaimana melalui Pagar Nusa, mungkin lewat di sekolah-sekolahan ini akan bisa mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia semakin kuat, NKRI akan semakin kuat, semakin tangguh, semakin jaya. Saya minta kira-kira apa yang rencananya dikembangkan di Sidoarjo? Sebelumnya Pak Kes ya, saya hormat dulu kali ini dengan. Saya datang ke sini awalnya adalah mengucapkan terima kasih atas dukungan baik moral maupun spiritual yang sudah saya jalani saat ini, karena memang pada dasarnya saya kepingin arahan dari jenengan selaku wong tua, ibaratnya seperti itu. Saya dulu awal di YPM belajar Pagar Nusa, kalau saya nggak eling khawatirnya sholat. Pamit karo wong tua, saya minta mohon resu apa yang saya cita-citakan, apa yang saya selaraskan pada misi dan misi saya untuk membangun Pagar Nusa cabang Sidoarjo ini adalah membangun era digital. Yang pertama tentang administrasi yang lebih tertib. Yang kedua, era digital tentang kita untuk lebih mengatasi hoak-hoak yang ada dalam lingkungan luar. Yang ketiga adalah saya ingin menyatukan Pagar Nusa di seluruh Indonesia untuk menjadikan Pagar Nusa yang luar biasa. Luar biasa, amin, 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 amin. Dan sekali lagi saya juga alumni YPM 8 Sairogo, yang mana dulu ya STM. Ya STM. Kalau saya boleh bercerita dulu, saya harus gimana berjuang dari rumah ke sini tuh dulu kalau naik angkot itu malu. Jadi RSTM kok numpak angkot, Kambois belas. Jadi kalau dulu itu lebih garangnya itu RSTM gandol. Gandol. Tapi dalam arti gandol itu banyak yang saat ini saya kiprahkan itu gandol dengan tujuan yang semakin baik. Yang apa yang sudah saya alami saat ini, gimana saya harus ditempa tiba jatuh dari truk, dan logikanya kalau dulu jatuh dari truk itu izin. Tapi sekarang dulu itu enggak ada rasa izin, minder, enggak ada. Nah, mungkin kedepannya walaupun saya dulu seperti itu tidak mengubah cita-cita saya menjadi seperti ini. Walaupun saya saat ini sudah menjadi bekerja di dalam lingkungan militer, saya masuk dalam jajaran CN Coast Guard atau dalam arti bahasa Indonesianya adalah Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Itu kebetulan saya di kapal patroli, kapal kelas 3, kapal cepat yang tujuannya untuk pengamanan alur, pengamanan bidang tentang keselamatan pelayaran. Dan itu kebetulan saya masih di kapal, saya menjabat sebagai kepala kamar mesin. Dan alhamdulillah, walaupun dulu sekolah mesinnya hanya itu aja, dulu kalau saya katakan mesinnya di YPM itu sangat kecil ya, nggak berbeda. Tapi saya kembangkan dengan teknik-teknik yang ada, kemudian saya harus melanjutkan ke D3, kemudian saya harus terbang ke Kalimantan. Untuk waktu itu bahasanya itu PKL ya? PKL, ya. Saya dulu PKL ke perusahaan. Saya tidak malu. Tapi karena Allah berkehendak lain, saya masuk dalam jajaran militer yang saat ini ilmu-ilmu dari YPM, ilmu-ilmu tentang aswaja, kemudian toto kromo, ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah saat ini tetap masih ada. Dan tujuan saya ke sini adalah sowan, ibaratnya saya minta restu, nyuwun dukungan, nyuwun pangestune untuk menjadikan Sidoarjo lebih luar biasa. Amin. Ini sebuah niat, tekad yang luar biasa. Ini salah satu contoh, salah satu tanda bahwa STM, SMK itu tidak bisa dipandang sebelah mata, meskipun dulu gandolan. Nah, bahkan saya itu memang, saya sendiri juga lulusan STM, YPM angkatan pertama.
Jadi kalau ngomong murid, tapi kalau ngomong alumni, keduanya ini teman saya karena sama-sama lulusan STM, YPM, sama-sama alumni. Ya sama-sama gandole. Nah, ternyata tadi cerita juga begitu. Ketika gandol, cuma rodok keras titik. Ketika gandol, supirnya ndak mau memberhentikan digeblek. Kalau saya dulu ndak gandol, kalau supir saya bilang kiri ndak mau, saya totok ndak mau, baju saya lepas, saya tutupkan di kaca plek. Nah, akhirnya kan ndak bisa nyetir, itu baru saya dengan teman-teman lari. Ini memang sebuah perjalanannya anak STM, anak SMK. Meskipun ketika sekolah ya semacam itu, tapi luar biasa tanggung jawabnya, luar biasa kerjanya, luar biasa visi kedepannya untuk bangsa dan negara ini luar biasa. Melalui dinasnya, melalui Pagar Nusa, mereka ini akan mengembangkan Pagar Nusa di Republik ini khususnya, ini demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, Mas Yudi sendiri selaku orang yang ngomong-ngomong di pusat, ngomong-ngomong ini karena ini di Jakarta ya, apa visi misinya yang akan dikembangkan di Sidoarjo, Jawa Timur, bahkan nasional untuk pasti ini? Terima kasih Pak Yes. Ada beberapa yang perlu dikembangkan, bahwasanya Pagar Nusa ini ke depan menginginkan suatu pasukan yang memang benar-benar elit, yang menjadi pasukan elit di Pagar Nusa, bahkan mungkin di NU ya. Jadi kalau kita punya kakak kita Banser, mungkin kita lebih elitnya, seperti Kopassusnya seperti itu. Jadi kita ada beberapa bagian divisi yang sebenarnya juga ada divisi intelijen, ada beberapa strategi dan taktis dan sebagainya yang kita latih semi militer. Bahkan beberapa pelatihan yang pendidikannya nanti langsung bekerja sama dengan dinas-dinas yang berkaitan dengan itu, bahkan termasuk dengan saya juga instrukturnya langsung yang kita libatkan juga di situ. Ya, karena kita mungkin bukan seperti pengamanan yang dilihat seperti pada umumnya ya. Kita mungkin bisa menjadi seorang pengaman, bisa jadi seorang sahabat, nantinya kita juga nanti bisa menjadi seorang teman. Jadi pengamanan ini multi talent lah. Bahkan bisa menjadi seorang ustadz. Nah, itu yang kelebihan. Jangan lupa itu bahwa Pagar Nusa itu harus bisa semuanya tadi, plus harus bisa jadi seorang ustadz. Kalau toh saya misalnya, katakan saya ini ketua DPR gitu ya, minta tenaga dari Pagar Nusa untuk pengamanan ya, untuk pengawal pribadi dan lain sebagainya. Nah, seorang Pagar Nusa kudu tetap bisa menjadi ustadznya anaknya, ustadznya tetangganya dan lain sebagainya. Benar. Itu Pak Gis. Jadi memang ke depan pasti ini karena beberapa kita lagi intensif seperti pesannya Gus Nabil selaku Ketua Umum. Pasti ini dalam beberapa tahun ke depan harus menjadi satu pasukan yang memang benar-benar elit. Jadi tidak hanya namanya aja inti, tapi ternyata isinya kosong. Makanya kita geber, saya selaku Kepala Pusdika 3 yang ditempatkan di Jawa Timur ini, kemarin menggeber materi bekerjasama dengan beberapa instansi, diantaranya Kodim dan beberapanya, Kodam Prima Brawijaya, itu sudah siap menelurkan beberapa untuk pendidikan pasukan inti itu. Dan di pusat juga dengan Kapolri, dengan Jenderal Panglima Besar juga sudah, Ketum juga sudah melakukan kerjasama, sehingga mungkin dalam tahun ini setelah pandemi usai ini mungkin kita sudah akan menggelar pelatihan pendidikan pasti yang akan digelar secara nasional nantinya sekitar setelah pandemi ini selesai. Itu akhir tahunan kita mungkin pokoknya tahun ini sudah selesai angkatan pertama untuk pasti tingkat nasional ini. Terima kasih, luar biasa. Artinya kan begini, kalau saya boleh menerjemahkan bahwa pasti ini kan sumbernya dari Pagar Nusa, intinya dari Pagar Nusa. Bagaimana menyiapkan generasi bangsa ini, di samping untuk kebaikan pribadi, katakanlah itu nanti bisa sebagai profesi begitu kan. Ini kan menyiapkan generasi bangsa ini untuk mempunyai rasa
bela negara. Ya, benar. Itu yang harus menjadi landasan Nomor kita satu. semuanya. Kalau tidak ada landasan itu, nanti mungkin hanya orientasinya adalah kepentingan pribadi. Tapi kalau pasti ini kepingin membuat pasukan dalam rangka untuk tetap, namanya setiap warga negara kan punya kewajiban Siap. untuk bela negara. Siap. Nah, ini kan tentunya keduanya ini saling antara Pasti dan Pagar Nusa ini saling melengkapi. Saya ingin tanya, saya kan kebetulan di SMK. Siap. Saya sekarang sebagai wakil sekretaris MKKS, itu Persatuan Kepala Sekolah SMK seluruh Jawa Timur, sekaligus ya untuk sementara MJ. Ketuanya itu ya juga dari teman-teman dari Pak Haji Solikin itu ya, orang-orang NU itu ya, orang Ma'arif. Apa yang bisa nanti mungkin, nah siapa tahu ini teman-teman nanti di sekolah baik negeri maupun swasta kalau kepingin mengembangkan Pagar Nusanya itu gimana? Yang pertama gini, saya sudah bekerja sama dengan Ma'arif ya. Ya. Awalnya itu kita buat keberan seluruh MI yang ada di Sidoarjo itu ada ekstranya yang namanya ekstrakurikuler silat Pagar Nusa. Seluruh MI sudah? Seluruh MI. Ya. Ya walaupun saat ini belum terwujud 100% Ya, belum. ya. Nah, saat ini sudah terlaksana. Nah, mungkin nanti kedepannya di bidang ke tingkat ke atasnya itu di tingkat SMP-nya nanti kita yang dari NU kita Pagar Kalau Nusa. saya boleh usul, Siap. kita mikirnya kan Indonesia. Indonesia. Nah, dari NU untuk Indonesia, Indonesia. ya kan? Iya. Itu pikiran kita harus itu, bukan dari NU untuk NU, dari NU untuk Indonesia aja. Ya. Nah, kan kalau sementara ini di MI, why not? Kenapa kita tidak juga masuk ke SD-SD yang ada? Kalau kita ngomong masyarakat Sidoarjo itu jumlahnya sekian, kan sekian persen warga Nahdien, warga Siap, Nahdlatul siap, Ulama. siap. Nah, saya berharap bukan hanya yang di MI saja, tapi juga ke sekolah-sekolah dasar negeri, SMP-SMP negeri, SMP-SMP swasta yang lain. Karena tetap kan kita harus berpikir bahwa kita itu Indonesia. Siap. Nah, ada nanti dari silat A, silat B, silat C bersama-sama untuk membesarkan, untuk menguatkan Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Pagar Nusa, karena warga Sidoarjo kan ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, itu kan mayoritas warga Nahdien. Sehingga kebetulan ada yang anaknya sekolah di madrasah ibtidaiyah, kebetulan ada yang sekolahnya di sekolah negeri. Artinya saya usul nanti Itu sudah dikembangkan semua. masuk dalam ranah saya kemarin. Kemarin sudah masuk ada sekitar 18 SD negeri yang Ya. sudah masuk dalam Alhamdulillah. itu. Cuman saat ini lagi fokusnya itu di MI karena banyak MI itu masih belum ada ekstrakurikuler silat. Termasuk dalam SD itu banyak yang belum ada. Ya. Ya kita secara perlahan karena saya masih baru sebagai ketua Pagar Nusa. Walaupun masih baru, saya sudah mempunyai planning seperti itu. Dan langkah kedepannya itu seluruh sekolah itu nanti kita ke pencaksilatnya Pagar Nusa. Sampai tingkat atas SMA, SMK, Perguruan tinggi saat sampai ini sudah perguruan ada. tinggi. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan Pagar perlu Nusa. diketahui Pak Gis, Iya. bahwasanya juara nasional putri Iya. U2SN tahun 2016 Mm-mm. SMP itu adalah siswa SMP Negeri 3 Krian. Jadi bukan dari NU. Bukan dari Jujur. NU. Bukan Jadi dari NU. Pagar Nusa ini bukan hanya untuk NU tapi memang untuk Indonesia. Itu yang harus kita dukung, kita support bahwa Pagar Nusa ini memang dari NU untuk Indonesia. Nah, saya punya usul ini, tidak tahu mohon dipikir, mohon di itu bagaimana. Itu jalan memang keluarnya. tujuan saya ke sini. Jadi saya minta arahan, minta usulan sama jenengan karena selama ini banyak pemikiran saya itu saya larinya kemana ini? Saya tanya-tanya sama guru-guru saya, "Mon, golek ono Pak Kis iki, gurumu iki." Ditanya begitu. Jadi tujuan saya ke sini adalah minta arahan, minta usulan dan minta amanah. Iya. Karena selaku ketua yang baru kalau nggak ada amanah, nggak ada usulan, nggak ada arahan, itu nanti saya akan goyang larinya kemana-mana. Saya sebetulnya yakin, hakul yakin mampu. Tapi Siap. kalau minta saran, minta itu, saya kepingin satu dan sudah lama sebetulnya Sabakas ini dan Jo ya, Iya. dan Jo Sabakas, saya kepingin sekali lagi punya gerakan senam versi
Pagar Nusa. Kalau kita tahu kan ada senam apa kesegaran jasmani itu ya. SKJ ada senam ini. Kalau ibu-ibu sekarang itu senamnya yang ngono itu ya. Saya kepingin ada senam yang itu memang gerakannya gerakan-gerakan Pagar Nusa ya, mungkin ada senam olahraganya, ada gerakan tekniknya Pagar Nusa dan sebagainya. Saya kepingin nanti ketika ketemu lagi, ya, ketika ketemu lagi sudah ada itu. Kalau mau memakai tempat ini untuk uji cobanya, monggo. Nah nanti kalau sudah itu semuanya guru-guru olahraga yang berkenan dikumpulkan untuk dilatih senam versinya Pagar Nusa. Siap. Saya kepingin Agustus itu ada gelar luar biasa di Sidoarjo nanti sama Gus Muhdor untuk upacara 17 Agustus. Mudah-mudahan itu nanti pandemi sudah berakhir. Amin. Ada gebyar enggak tahu 10.000 atau 20.000 pesilat Pagar Nusa melakukan senam massal di Sidoarjo. Kepingin itu saya. Siap. Sehingga nanti nasional ada seperti itu. Siap, amin. Ini sekaligus mumpung saya ketemu, sekaligus saya juga cerita, dan cerita ini mungkin juga untuk banyak orang yang belum mengerti. Mohon maaf sebelumnya bahwa saya memang tidak pernah menyampaikan keterlibatan saya di Pagar Nusa. Kenapa begitu? Saya yakin anak-anak saya, adik-adik saya mampu semuanya. Kalau nanti semua saya yang ada di dalamnya, terus gawe apa sing nom-nom sing hebat-hebat. Ya kan itu kan. Nah, ceritanya kan enggak tahu, saya lupa tahun berapa itu. Pemain belakang layar. Ya mungkin begitulah, atau gawe tua-tuaan. Tahun berapa itu almarhumlah Kiai Haji Munir Hasim Latif, pemilik, pendiri, pengasuh YPM. Beliau waktu itu ya memang pengurus besar Nahdlatul Ulama. Waktu masih jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya itu dipanggil. Saya dipanggil sama Prof. Suharbila, Al-Maghfurlah juga ya. Nah, Prof. Suharbila saya dipanggil lah. Saya tahu cirinya Al-Maghfurlah Pak Hasim. Kalau sudah bilang A, tidak mungkin bisa ditolak. Kecuali ada alasan yang rasional. Kalau tidak rasional, beliau tidak bakalan mau. Saya dipanggil, Kis, Pagar Nusa itu durung duwe teknik IPSI. Tolong gawekno teknik silat versi IPSI seminggu kudu dadi. Nah, saya kan mikir. Saya dari dibesarkan dari silat lain. Akhirnya saya ngajak Pak Marno itu untuk bagaimana itu di kantor yayasan seminggu sama ditunggui Pak Suharbila Al-Maghfurlah, dan alhamdulillah jadi. Saya enggak tahu desainnya Al-Maghfurlah Pak Yai Hasim itu apa, saya enggak tahu. Tapi begitu jadi kurang lebih 2 minggu, Gus Maksum dan seluruh jajaran Pagar Nusa se-Indonesia ini ngumpul di YPM. Setelah ngumpul di YPM kemudian diputuskan, saya bukan pengurus Pagar Nusa, diputuskan untuk pelatih di Gus Munib Bujeng Pasuruan, Bangil Pasuruan itu. Nah, sejarahnya seperti itu. Tapi saya memang sudah bilang sama Al-Maghfurlah Yai Hasim, Al-Maghfurlah Prof. Suharbila, nama saya tolong jangan dikatutkan, menjaga perasaan yang lain. Artinya ya ini sekaligus lah teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya. Kalau anak-anak, adik-adik semua dan teman-teman semua bergabung ke Pagar Nusa, itu artinya sama dengan bergabung dengan saya. Insya Allah saya juga sampai sekarang masih eksis meskipun saya tidak terjun langsung karena ya nomor 1 faktor U, nomor 2 regenerasi agar mereka ini yang meneruskan semuanya. Siap. Assalamualaikum. Nah, ini pendekar kita yang satu ini dedengkotnya YPM ya. Dedengkotnya YPM, tapi yang tidak jadi pengurus mana sekarang? Cak Jo ini. Gak gelem ngurusi ya. Ini ngurusi bose tok ae. Nah, sini. Nah, ini. Nah, ini tambahan 1. Ini panggilannya Cak Jo ya. Panggilannya Cak Jo. Ini juga ya itu saya katakan dengkote Pagar Nusa di YPM yang sekarang kerja di PDM Surabaya ya.
PDAM Surabaya, enggak Sidoarjo tapi di Surabaya. Artinya di mana-mana pagar nusa sudah ada. Yang tadi direncanakan bagaimana membuat pasukan-pasukan elit ya di bawah pagar nusa ini untuk di tempat-tempat tertentu tidak hanya sekedar mengamankan, tapi juga lebih dari itu yang ngajari ngaji, ya kan? Ya, ini yang apa perlu menjadi perhitungan kita semuanya. Ayo ngomong Didi tentang pagar nusa, cita-citanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan yang diberikan kepada saya dari Master. Alhamdulillah Master kita Pak Kisyanros masih sehat, eksis dalam di ngawasi kita selaku anak buah dulu di YPM sampai sekarang. Cita-cita kami ingin mengembangkan pagar nusa lebih ke era new yang go internasional, bukan nasional tapi internasional. Hal ini juga mulai dari awal kita sudah mendapatkan pimpinan juga cikal bakal dari YPM, juga saudara Yudi ini juga cikal bakal dari YPM Sepanjang. Alhamdulillah insya Allah dengan kompakan. Ya omong ya YPM ini, YPM Sari Rogo. Kan gak diomong. YPM ini. Dari support dari master kita, Pak Kis selalu support. Insya Allah saya mohon dukungan dan doanya menjadikan pagar nusa terutama Sidoarjo khususnya di Sari Rogo maupun YPM Sepanjang go internasional. Amin, amin. Tepuk tangan, ini sebuah cita-cita yang luhur, cita-cita yang luar biasa. Dan saya selaku orang tua saya selaku senior, saya bangga, saya senang. Manakala junior saya, manakala penerus saya itu lebih baik daripada saya. Itu tetap harapan saya pribadi semacam itu. Di mana saja saya kepingin bahwa anak-anak saya, adik-adik saya, teman-teman saya sesama alumni YPM. Tapi itu dimana saja kalau bahasa militernya itu adik liting. Wah ya bisa gitu, adik liting ya. Monggo itu. Tapi kalau bahasanya Caca itu sebetulnya belum tahu bahwa saya itu dulu juga SMP YPM. SMP-nya YPM Sepanjang. Berarti sama alumni nih. SMP YPM juga. Saya SMP-nya? SMP-nya Surabaya. Saya itu SMP-nya YPM Sepanjang. STM-nya daftarnya di Sepanjang. Tak gawe ini. Kembali ke saya kan gitu. Tapi karena waktu itu kan saya latihan di YPM itu waktu SMP, saya latihan di YPM. Begitu saya di sini, kebetulan di Sarogo ini ada guru saya, Pak Wiwit itu kan rumahnya di sini. Jadi waktu dulu sekolah di YPM, ya di sini juga latihan. Kebetulan dekat rumah beliaunya, saya latihannya instan di rumah. Itu. Jadi kalau latihan minggunya di YPM, saya hari-hari biasa itu latihan di rumah beliau gitu. Teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, ya itulah kalau kita ngomong SMK, ngomong STM, ngomong hobi, bakat dan lain sebagainya, kita tidak akan bisa lepas dengan satu dengan yang lain. Ini salah satu ikatan ya. Ketika kita sekolah di satu tempat, kemudian kita ikut aktivitas ekstrakurikuler di satu tempat, itu akan yang mendidik kita, akan yang membesarkan kita. Tidak hanya sekedar sekolah, pinter, kemudian lulus. Biasanya meskipun pinter lulus, mari ini gak iso apa-apa. Makanya ketika saya dulu nggak pinter-pinter sekali. Nah iya, nggak pinter. Ojo ngomong sekali, gak pinter. Tapi ingat bahwa yang kita tuju itu sebetulnya adalah kecerdasan secara komprehensif, spiritualnya oke. Emosional sosialnya oke. Orang kalau emosional sosialnya ndak oke, gak iso gembul wong. Ya gak iso nanti kalau kita berkiprah yang lebih banyak lagi. Orang itu ketika di masyarakat justru spiritual, emosional dan sosialnya ini menjadi utama. Kecerdasan intelektual itu nomor belakang. Ya mungkin selama kerja tidak pernah ditanya matematika. Itu kan memang nomor belakang. Lah baru kecerdasan kinestetik, fisik. Nah, dari pagar nusa ini fisiknya lak ketok kabeh lho. Ini umur 58 lho. 58 nih. Di atas.
Artinya kecerdasan kinestetik kita juga akan terlatih. Makanya saya sangat berharap kepada generasi-generasi penerus kita yang sekarang duduk di SLTA, yang sekarang duduk di SLTP dan sebagainya. Tetap secanggih apapun teknologi, fisik juga penting. Nah kalau kita teknologinya canggih, kita loro-loron ya nggak bisa mengoperasionalkan. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Aku juga orang kelambi ya. Siap. Saya tolong diambil. Saya kepingin pakai baju pagar nusa. Iya, saya kepingin pakai baju pagar nusa. Dan apa ya? Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini bisa memberikan support kepada banyak pihak ya, agar kita lebih menjaga kesehatan kita, kebugaran kita, dan kelincahan kita. Orang itu tidak cuma butuh sehat tok, kegesitan lincah ini juga butuh. Sebelum saya pakai, saya tutup dulu. Saya lebih kurangnya mohon maaf. Saya ada sedikit saran. Monggo. Buat rekan-rekan, sahabat-sahabat, alumni YPM. Saya tidak ada niat seperti menggurui, enggak. Karena ini berlatar belakang dengan saya. Bahwa kunci kesuksesan saat ini saya tetap jalankan itu ada 3. Yang pertama, saya selalu memohon izin pada orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya masih ada. Keduanya masih ada. Dalam hal apapun, saya selalu minta izin sama orang tua. Ya, hal apapun. Ini cirinya siswa Maharib. Ini ciri khas siswa Maharib. Jadi saya katakan hal seperti ini adalah saya selalu minta doa restu orang tua. Hal apapun itu, termasuk pelantikan kemarin. Saya bawa orang tua saya datang ke sana. Yang kedua adalah ojo sedikit pun ngeman uang untuk anak yatim. Yang selama ini sampai detik ini pun tetap saya lakukan. Walaupun sedikit, apa ya bahasanya, tumanina apa? Istiqomah. Saya tidak tahu baik itu yatimnya seperti apa, tidak tahu. Karena apa? Ya nawaitunya seperti itu. Dan itu kan sudah dibiasakan selama jadi murid YPM. Sangu gak sangune akeh, sangune titik infak. Nah, ini dulu ketika sekolah. Ya dulu ketika sekolah mungkin nggak terasa itu. Tapi kebiasaan yang menjadi karakter itu sampai menjadi di masyarakat tetap istiqomah untuk infak, untuk sedekah. Dan yang ketiga adalah minta restu sama guru. Baik itu guru silat, guru sekolah, guru apapun. Kenapa kok saya tujuannya ke sini? Pak Kis itu adalah guru saya. Dan ini tetap saya jaga. Kalau ibaratnya saat sekarang ini ben gak ilang sanate. Sanat guru ke murid itu ben gak ilang. Barokahnya guru itu luar biasa. Ibaratnya dengan barokahnya orang tua ke anak. Saya kalau selalu menceritakan seperti ini saya agak sedikit berlepas milih. Nyuwun ngapunten. Karena apa? Apa yang saya lakukan saat ini adalah atas perintah beliau-beliaunya, orang tua saya, guru-guru saya. Alhamdulillah tadi ketemu dengan guru saya Bu Mahmuda, guru STM, guru matematika sama sekarang. Seperti yang dikatakan jenengan tadi, kalau matematika dalam kehidupan nggak ada. Tapi setiap kita melangkah harus ada perhitungan tentang matematika. Itu ingat. Memang kita, walaupun kita tidak cinta dengan matematika, setiap ada langkah apa yang akan terjadi itu ada perhitungannya. Walaupun nanti di padang mahsyar maupun di apapun itu ada perhitungan matematika yang digunakan. Walaupun tanpa perhitungan logika dengan sekarang ini dengan matematika. Gusti Allah tahu timbangan, bahasa timbangan kalau sekarang ini tidak ada, dalam arti kalau dinantan di timbangan di apa namanya akhirat nanti kan bukan timbangan bahasanya kan. Nah, tapi di dalam matematika juga ada timbangan. Nah, seperti itu. Kalau tadi saya katakan saya tidak pinter sekali, tapi 9-nya pinter. Bukan sekali, tapi 9-nya pinter. Saya mau sembunyikan tadi nggak enak. Jadi seperti itu. Saya cuma pesen 3 hal itu aja. Yang pertama, minta restu orang tua. Apapun itu judulnya apapun, sampai mau pergi kemana, minta restu orang tua. Walaupun singitan-singitan. Ibu, bu, pamit. Dan yang kedua, jangan lupa fakir miskin. Kalau ada di di sekitar sampai ada fakir miskin, kasihlah. Ibaratnya 9.000 sewune gawe dhek atau 500 gawe dhewe.
tukokno ae jajan. Atau paling enggak dengan guru yang melatih Anda, guru yang karena setahu saya dulu itu kalau ketemu sama guru itu takut. Tapi kalau saya enggak, Pak Guys. Jadi kalau ketemu guru langsung tak parang tak salimi. Seperti itu. Termasuk saya sekolah dulu nggak bikin jahil guru. Saya itu orang yang selalu bikin jahil guru. Apapun itu, mulai SMP, STM maupun sampai SD dulu saya tuh jahil orangnya. Ya alhamdulillah dengan kejahilan, dengan keisengan saya sampai sekarang pun ilmu dan syafaatnya masih ada. Itu aja pesan saya kepada para sahabat, para teman-teman, para alumni, jangan coba melupakan ketiga hal itu. Itu saja pesan saya. Monggo. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya berharap, sangat-sangat berharap mudah-mudahan ini memberikan support, memberikan motivasi untuk kita semuanya. Bagaimana budaya bangsa, budaya leluhur bangsa. Ingat, silat itu budayanya orang Indonesia. Berbagai macam variasi, berbagai macam nama. Silat itu adalah budaya bangsa kita sendiri yang harus kita cintai, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Nah, kita sebagai warga Nahdien juga diberikan wadah oleh para senior-senior kita, oleh kiai-kiai kita yang dulu, yaitu di Pagar Nusa. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendekar Pagar Nusa.